Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian, kembali lagi di channel Anak Muda. Nah teman-teman sekalian, saya udah beberapa hari libur nih konten ya teman-teman sekalian. Nah pada saat ini kita akan belajar bareng lagi, namun dengan materi yang berbeda. Materi pada kesempatan kali ini yakni tentang teori pers komunis Soviet. Nah teman-teman sekalian, mari kita simak videonya. Apa yang pasti teman-teman dapat itu bermanfaat. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Nah teman-teman sekalian, apa sih pengertian teori pers komunis Soviet itu? Nah mari kita simak bersama. Ini sudah ada slide di sebelah saya. Oke, teori pers Soviet atau teori pers komunis adalah sebuah alat pemerintah maupun partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara, sehingga pers tunduk kepada negara. Nah, pers ini menjadi organ atau alat partai yang berkuasa dengan begitu segala sesuatu ditentukan oleh negara ataupun partai. Nah, teori pers Soviet atau komunis dalam arti sempit yaitu pers dimiliki oleh sesuatu negara dan berfungsi untuk melayani kepentingan kelas pekerja. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip pers komunis. Nah di sini ada 6 prinsip pers komunis. Yang pertama, media pers harus melayani kepentingan serta berada dalam kontrol kelas pekerja. Nah yang kedua, media harus bisa melakukan dan fungsi positif untuk masyarakat dengan melaksanakan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, mobilisasi, dan motivasi. Yang ketiga, ada kalangan swasta tidak dibenarkan mempunyai media. Yang keempat, masyarakat berhak mensensor dan tindakan hukum yang lainnya dalam upaya mencegah atau memberikan hukum sesudah adanya publikasi yang sifatnya antisosial. Yang kelima, media dalam melaksanakan semua tugasnya itu kepada masyarakat harus tanggap pada kebutuhan serta keinginan halayaknya. Yang terakhir ataupun yang keenam, wartawan merupakan lalangan yang profesional yang bertanggung jawab dan mempunyai tujuan atau cita-citanya selaras dengan kepentingan masyarakat. Oke, kita lanjut. Kita masuk karakteristik sistem pers komunis. Di sini ada 5 karakteristik sistem pers komunis. Yang pertama, dipakai secara instrumen, yakni sebagai instrumen-instrumen partai ataupun negara. Yang kedua, secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen yang lain dari pengaruh partai dan kekuasaan negara. Yang ketiga, dipakai sebagai instrumen untuk pewahyuan partai dan negara. Dan yang terakhir, dipakai sebagai sebuah instrumen agitasi dan propaganda, ada di tanggung jawab dan dipaksakan. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke ciri-ciri pers komunis. Terdapat 3 ciri teori pers komunis. Di antaranya yaitu, yang pertama, sebuah media tidak dimiliki secara pribadi. Yang kedua, media di bawah kendali kelas pekerja, dikarenakan pers melayani kelas tersebut. Yang ketiga, masyarakat berhak untuk melakukan sensor. Kita lanjut. Nah, yang terakhir, contoh negara pers komunis. Contoh negara yang menerapkan pers komunis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Rusia, yang kedua Hongaria, yang ketiga Cina, yang keempat Kroasia, dan beberapa negara Uni Soviet. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan tentang teori komunis Soviet. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa like, comment, and share. Dan yang terakhir, subscribe, nyalakan tombol loncengnya karena supaya teman-teman sekalian berlangganan dengan channel Anak Muda. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.